Halo semuanya, kita kan sering banget ya dengar atau bahkan ngalamin sendiri praktek puasa dalam Islam, apalagi kalau bulan Ramadan tiba. Tapi ini tuh lebih dari sekedar nahan lapar sama haus loh. Ini adalah sebuah ibadah yang maknanya kaya dan dalam banget. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini. Kenapa? Soalnya banyak yang mikir puasa itu ya cuma daftar larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi emang sesederhana itu? Justru pertanyaan ini nih yang bakal jadi kunci buat kita ngebuka pemahaman yang jauh lebih dalam soal tujuan puasa sebenarnya. Oke, ini dia definisi formalnya. Coba deh, perhatiin banget frasa di akhir, dengan niat karena Allah. Nah, bagian inilah yang jadi pembedanya. Tanpa niat ini, nahan lapar seharian itu ya jatuhnya cuma kayak diet aja kan? Tapi dengan niat, tindakan yang sama berubah jadi sebuah pengabdian. Semuanya kembali ke niat di dalam hati. Sama seperti ibadah-ibadah lainnya, puasa itu punya struktur yang jelas. Dengan paham kerangkanya, kita jadi bisa lebih menghargai disiplin di baliknya dan ngeliat gimana setiap bagian itu saling nyambung buat ngebentuk satu ibadah yang utuh. Jadi, siapa aja sih yang wajib puasa? Aturannya jelas banget. Pertama, ya harus orang muslim. Kedua, udah balik dan berakal. Artinya, dia udah paham betul apa yang sedang dilakukannya. Dan yang ketiga, mampu. Poin terakhir ini penting banget. Karena ini menunjukkan kalau ada keringanan buat mereka yang sakit, lagi dalam perjalanan jauh, atau kondisi lain yang memberatkan. Terus, apa sih yang jadi penopang utama ibadah puasa ini? Ada dua pilar atau dua hal pokok. Yang pertama itu komitmen dari dalam hati, yang kita sebut niat, yang diucapkannya sebelum fajar. Dan yang kedua tentunya adalah aksi fisiknya, menahan diri sepanjang hari. Dua-duanya ini satu paket, harus ada. Kalau salah satunya nggak ada, puasanya jadi nggak sah. Oke, kita coba rangkum sebentar ya kerangka dasarnya. Hukum puasa Ramadan itu wajib. Syaratnya Islam, balik, berakal, dan mampu. Rukunnya ada dua, niat dan menahan diri. Dan waktunya? Dari fajar sampai matahari terbenam. Nah, inilah fondasi yang perlu kita pegang sebelum kita nyelam lebih dalam lagi ke maknanya. Oke, setelah paham aturan mainnya, sekarang kita geser nih dari yang sifatnya fisik ke jantungnya ibadah ini, ke sisi spiritualnya. Dan semuanya itu berpusat pada dua hal, niat di awal hari dan rasa syukur di penghujung hari. Sebenarnya, kapan sih puasa itu dimulai? Jawabannya bukan pas fajar. Puasa itu dimulainya dari dalam diri kita, dari sebuah aksi spiritual yang mendahului aksi fisik. Pernyataan niat inilah yang mengubah rutinitas menahan lapar jadi sebuah ibadah yang penuh arti. Jadi ini soal kesadaran penuh. Nah, ini dia, wujud dari niat itu. Sebuah deklarasi yang diucapkan dengan sadar. Setiap katanya itu menegaskan kalau tindakan puasa ini dilakuin bukan cuma karena ikut-ikutan atau kebiasaan, tapi murni sebagai bentuk pemenuhan kewajiban yang tulus kepada Sang Pencipta. Wah, kalimat ini indah banget ya. Benar-benar menggambarkan sebuah perjalanan spiritual dalam satu hari. Perjalanan yang diawali dengan sebuah komitmen tulus dan diakhiri dengan rasa syukur yang melimpah ruah pas waktu buka tiba. Dan disinilah perjalanan hari itu berakhir. Coba perhatikan deh, fokusnya sekarang bergeser total ke rasa syukur. Setelah seharian penuh menahan diri, momen berbuka itu jadi pengingat yang kuat banget kalau semua nikmat dan rezeki itu datangnya dari Tuhan. Penutup yang sempurna untuk hari yang penuh pengabdian. Kita udah bahas apa dan bagaimananya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, kenapa? Kenapa sih kita harus menahan diri secara fisik? Jawabannya adalah karena tujuan utamanya itu bukan sekedar nahan lapar, tapi untuk menumbuhkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Ini nih, salah satu hikmah yang paling berasa. Saat kita bisa mengendalikan keinginan dasar kayak makan dan minum, sebenarnya kita itu lagi melatih otot kesabaran kita. Puasa itu jadi kayak tempat gym spiritual buat nahan marah, ngelola rasa frustrasi, dan jadi lebih tenang dalam respon sesuatu. Puasa itu jauh lebih luas dari sekedar urusan perut. Ini adalah latihan menyeluruh buat mengendalikan diri. Orang yang puasa itu didorong buat lebih menjaga omongannya, misalnya dari gosip atau kata-kata kasar, dan juga menjaga tindakannya dari hal-hal yang sia-sia. Intinya, ini tentang kesadaran penuh atas seluruh diri kita. Di sini nih, puasa menyentuh sisi sosial yang dalam banget. Dengan ngerasain lapar secara langsung, walaupun cuma sementara, kita diajak buat ngerasain sedikit dari apa yang dirasain sama saudara-saudara kita yang kurang beruntung setiap harinya. Rasa lapar ini beneran ngebangun jembatan empati yang nyata.
Pernah nggak sih kamu ngerasain nikmatnya seteguk air putih pas buka puasa? Di momen itu rasa syukur yang luar biasa muncul buat sesuatu yang kelihatannya sepele. Puasa itu mempertajam kepekaan kita buat menghargai nikmat-nikmat kecil yang sering banget kita lupain dalam keseharian. Sekarang, yuk kita perluas sudut pandangnya. Puasa itu bukan cuma perjalanan batin satu orang aja. Puasa juga merupakan sebuah momen kebersamaan yang kuat banget, yang seringkali berpusat di keluarga dan lingkungan sekitar kita. Disinilah sebuah ibadah yang sifatnya personal bertransformasi jadi perayaan bareng-bareng. Momen-momen kayak bangun sahur bareng keluarga, pergi sholat tarawih ke masjid, sampai berbagi takjil dengan tetangga. Semua ini tuh menenun ikatan yang lebih kuat, mengubah bulan puasa jadi pengalaman yang hangat dan penuh kebersamaan. Kita akhiri dengan pertanyaan ini. Unik banget ya kalau dipikir-pikir, gimana sebuah praktik yang intinya itu soal pengorbanan dan disiplin diri, justru malah bisa melahirkan begitu banyak kegembiraan, kehangatan, dan perayaan bersama-sama. Mungkin inilah salah satu keindahan tersembunyi di jantung ibadah puasa.